wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Zahra, stambuk G701-18030. Sesuai dengan judul percobaan yaitu anti diare, awalnya saya akan menjelaskan apa itu diare. Diare adalah sebuah kondisi di mana pengidapnya melakukan buang air besar lebih sering dari biasanya. Feses dari pengidap penyakit diare biasanya lebih encer atau lebih cair. Dalam beberapa kasus, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama beberapa hari saja, bahkan ada yang sampai berminggu-minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dari diare itu sendiri. Ada 2 macam diare yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah diare akut. Biasanya kondisi ini terjadi hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Dan yang kedua adalah diare kronis. Diare ini biasanya berlangsung hingga lebih dari 2 minggu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang diare akut. Diare akut biasanya sering terjadi akibat yang pertama, infeksi saluran cerna akibat virus, bakteri, atau parasit yang telah terkontaminasi dengan minuman atau makanan kita. Yang kedua, efek samping dari penggunaan obat-obatan. Yang ketiga, mengkonsumsi lebih banyak minuman yang bersoda, minuman yang beralkohol, dan minuman yang mengandung kafein yang tinggi. Dan yang keempat adalah keracunan. Diare akut kadang disertai dengan muntah, darah atau lendir pada feses, sakit kepala, demam, dan sakit perut. Diare akut dapat sembuh dalam beberapa hari hanya dengan mengkonsumsi cukup cairan, mengkonsumsi obat, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah diare kronis. Diare kronis biasanya terjadi lebih dari 2 minggu, bahkan hingga 4 minggu. Dan kondisi ini sangat jarang terjadi. Kondisi ini termasuk salah satu kondisi yang serius, terutama pada orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang melemah. Penyebabnya bisa infeksi dari bakteri, virus, maupun parasit. Selain itu, kemungkinan disebabkan juga oleh obat, yaitu obat pencahar atau antibiotik. Kemudian gangguan pada usus, contohnya radang usus. Selanjutnya berkurangnya aliran darah ke usus. Dan gangguan pada pankreas serta tiroid. Pada diare kronis terdapat pemeriksaan tambahan seperti tes darah, pemeriksaan feses, fotoronsen, serta endoskopi. Faktor penyebab diare yang pertama adalah intoleransi tubuh terhadap makanan. Yang kedua adalah efek samping dari penggunaan obat-obat tertentu. Ketiga adalah infeksi usus. Yang keempat adalah radang pada saluran pencernaan. Selanjutnya, jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Setelah itu, sumber air yang kita gunakan itu tidak bersih. Dan yang terakhir adalah memakan makanan sisa yang sudah dingin. Untuk obatnya itu kita menggunakan loperamid HCl, indikasinya diare akut dan diare kronik. Dosisnya itu dosis per oral, diare akut awal 4 mg, lalu 2 mg setelah masing-masing tinja keluar, maksimal 16 mg per hari. Untuk diare kronik, dosis awalnya itu 4-8 mg per hari, maksimal 16 mg per hari. Mekanisme kerjanya itu mengurangi peristaltik, proposi, dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit, dan memperpanjang waktu transit. Ini juga meningkatkan nada pada sphinkter. Kemudian farmakokinetiknya itu diabsorpsi melalui saluran pencernaan, didistribusi ke otak, dan dimetabolisme hampir ke seluruh atau sepenuhnya di dalam hati. Terus untuk ekskresinya sendiri itu dalam bentuk feses atau urin. Kemudian untuk efek sampingnya itu perut kembung, mual dan muntah, mulut kering, kepala sakit dan pusing, konstipasi, distensi pada perut serta sakit perut dan ileus. Kemudian untuk golongan obat sendiri itu dia antimevitas atau anti diare. Kali ini kita menggunakan Oleum rinici, di mana Oleum rinici ini digunakan sebagai penginduksi diare, di mana pada usus halus akan dihidrolisis oleh lipase menjadi gliserol dan zat aktifnya yakni asam risinoleat terutama bekerja di dalam usus halus untuk menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit serta menstimulasi peristaltik di dalam usus.
Kita menggunakan norit. Norit ini memiliki karbon aktif atau zat arang aktif, yaitu zat yang digunakan untuk menangani keracunan akibat racun yang tertelan serta mengatasi gangguan pada saluran cerna, misalnya diare, dengan mencegah penyerapan racun dan mempermudah proses pembuangan kotoran dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inwita Utami, stampu G701-18079 dari kelas E. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja yang kami gunakan pada percobaan kali ini, yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan. Diambil 2 ekor tikus. Tikus yang pertama diberikan oleum ricini secara oral, didiamkan selama 10 menit, dan pada tikus yang kedua diberikan norit, didiamkan selama 5 menit. Tikus yang pertama tadi diberikan NaCMC 0,5% dan tikus yang kedua diberikan loperamid HCl. Kedua tikus tersebut didiamkan lagi selama 10 menit. Setelah didiamkan, dianestesi dengan eter, kemudian bedah tikus dan ambil bagian ususnya, kemudian amati dan ukur panjang usus yang dialiri norit, panjang usus keseluruhan, dan rasio norit.